Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina nikmatal iman wal islam wa bi nikmatil hurriyah di biladina Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu, adik-adik manis, kita berdoa pada hari yang indah 10 Muharram esok hari, dan sekarang sudah masuk pergeseran hari 10. Tadi usai melaksanakan sholat asar, dan juga yang saya cintai segenap pengurus Masjid Al-Mukhlisin, terutama Bapak pimpinan kita, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Fathullah, juga Ustaz Ahmad Fauzi, Ustaz Abdul Basir. Ibu sehat? Nggak kompak payah, sehat. Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Tahun 1441 sudah berlalu. Ayo konsen semua. Sekarang memasuki tahun 1442 Hijriah. Umur kita bertambah terus. Tetapi pada hakikatnya umur kita berkurang. Dengar ini, berkurang terus. Kalau seandainya umur kita sekarang Allah tetapkan 50 tahun, maaf, di antara kita ada umurnya 48 tahun, saldo sisa umur kita tinggal 2 tahun lagi. Bu masih hidup? Sehat? Boleh tanya diam-diam baik mana? 2 tahun lagi tuh, besok ketemu, tinggal berapa tahun? 1 tahun, ketemu berikutnya finish game usia kita. Alhamdulillah. Mati, alhamdulillah. Ya, maaf. Makanya pada saat tahun Hijriah ini nih, Rasulullah berangkat, tujuannya apa? Tidak lain, kita hijrah dari tempat yang gak baik ke tempat yang baik. Amin dong. Tempat yang baik, lebih baik lagi, alhamdulillah. Jadi hijrah, move on, menuju ke tempat yang lebih baik. Hijrah. Rasul dulu dijajah tuh di Mekah, betul gak? Yang di luar, semua kompak. Ibu mau ke surga gak? Cakep. Ada resepnya. Kalau mau ke surga, izinin suaminya sedekah, kawin lagi. Wah, mau kawin lagi tuh laki. Sedekah buat Al-Mukhlisin. Amin. Ngapa?
Insya. Jadi banyak jalan menuju surga. Roma lagi lah. Jadi kalau mau ke surga banyakin sedekah, bukan kawin lah. Ngomong-ngomong soal kawin lagi, saya punya cerita nih. Mau dengar kagak? Saya punya guru, namanya Kiai Haji Zayadi Muhajir Azyadah Klender, dulu Tanah 80. Dia pidato tuh, dengerin nih, bapak yang di luar juga. Pidato pak, di hadapan 5.000 kaum ibu, kata Buya, ibu-ibu mau ke surga apa enggak? Itu 5.000 orang kaum ibu angkat tangan semua, mau, sambil merem dia, nggak pakai sambil merem, nggak pakai mikir lagi, mau. Kata Buya, tapi ujiannya berat ibu-ibu, biarin. Apaan Buya? Kalau ibu mau ke surga izinin suaminya nikah lagi. Hah? Itu tangannya turun semua, nggak ada mau turun. Ada ibu-ibu di pojok angkat tangan, tetap diangkat tangan. Kenapa yang lain turun kok ibu angkat tangan sendirian? Saya mau ke surga Buya. Kenapa? Udah telanjur, suami saya udah 4 bininya katanya. Udah, gua ke surga aja dah. Buya tersenyum sambil bergurau bercanda. Sekarang sudah meninggal, ya. Oleh karena itu, saudara yang terhormat nih, hijrah. Nabi berangkat tuh dari mulai Mekah tuh. Selama di Mekah dibantai, dicaci, dimaki, tetap sabar. Mau dibunuh, mau dipenjarain, mau diusir, dia punya makar, punya rencana yang gak baik. Tapi dulu, maaf, Allah juga punya rencana. Rencana Allah yang paling benar. Lama terus. Akhirnya Nabi Muhammad berangkat hijrah menuju ke Madinah tuh. Selama 10 tahun Nabi berada di kota Madinah. Tapi waktu perjalanan hijrah, artinya hijrah hari ini, 10 Muharram ini, kita berangkat menuju karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berangkat tuh sampai di kota Madinah. Nabi Muhammad terus menuju ada kampung namanya perkampungan Kuba. Dia bermalam, ya cukup 3 hari saja, agak memugar. Ada musola Kuba, kemudian dibangun, dipugar menjadi Masjid Kuba. Hari itulah Nabi Muhammad terus menuju ke kota Yatsrib dulu. Menuju ke kota Yatsrib. Yatsrib dulu gonjang-ganjing. Sehat? Gue bingung pada mangap ini. Saya tanya dulu, Bu sehat? Bapak sehat? Saya takut saya. Matanya melotot, ditanya diam aja, takut kita. Ini kelihatannya COVID 20 nih kelihatannya nih. Kan ada COVID-19, ini COVID bukan COVID, ini COVID 20. C-nya cowok, V-nya versi, I-nya idaman. Nah, ini cowok idaman semua nih, amin dong. Tahun 2020, alhamdulillah. Saudara, waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, semangat Nabi Muhammad, berangkat menuju Yatsrib. Yatsrib itu adalah sekarang kota Madinah. Mampir Nabi Muhammad bersama Abu Bakar, bersama Ali, bersama Utsman bin Affan, bersama para sahabatnya. Itu ada sebidang tanah, dia punya rencana mampir itu ontak Nabi di tempat sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Dia orang kaya di Madinah waktu itu. Dia mampir sebentar, pas di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat Nabi, depan rumahnya ada sebidang tanah. Dengerin, nak sayang, ada sebidang tanah depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Ukurannya 250 meter, kepunyaan anak yatim piatu yang bernama Sahal dan Suhel. Ngobrol para sahabat, nih gimana nih kalau ini tanah kita bangun masjid 250 meter. Waktu dulu sahabat berkata, oke, alhamdulillah kita. Ternyata waktu dengar mau bangun masjid, ayo ingat, punya pikiran yang pas, yang soleh tuh anak.
cakep otaknya, hatinya cakep. Maka saat itulah dia menghadap kepada Rasulullah, merinding saya. Kalau ini tanah buat masjid dan ini adalah kepunyaan ayahku dan ayahku telah tiada meninggal dan mamahku, ummiku telah tiada meninggal, aku persembahkan kalau ini buat masjid, aku wakafkan. Anak yatim mau ngewakafin buat masjid tanahnya, cuma segitu-gitunya tuh tanah. Biarin waktu saya tidur di emperan masjid nggak apa-apa. Ternyata Abu Bakar mengatakan, Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, enggak, ini kita beli saja dengan harga yang mahal, kita pindahkan lagi, kita beli, kita pindahkan. Ini anak yatim di tempat yang paling bagus lagi. Ternyata Masya Allah merinding, itu masjid setelah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibebaskan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Apa yang terjadi? Dibangun Masjid Nabawi waktu itu 250 meter. 250 meter Masjid Nabawi sekarang sudah 24 hektar. Bayangkan coba, merinding. Sewaktu Nabi Muhammad datang saja, semua orang-orang Madinah menyambut dengan kalimat Tala'al Badru min taniyatil wajabah alaina madan lillahina tala'at COVID-19 yang disebut dengan pandemik, epidemik, endemik biar cepat pergi. Senang, mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana ya Karim, kami walaupun sempat kemarin tertutup yang namanya masjid di mana-mana, bahkan Jumatan pun maaf ya diganti dengan zuhur. Bahkan Mekah maaf tertutup juga, Madinah tertutup juga karena ada COVID-19. Tetapi pintu rahmat Allah, pintu makfirah Allah nggak akan tertutup kapan saja, walaupun COVID melanda negeri bahkan dunia di mana saja. Maaf, pintu rahmat dan makfirah alhamdulillah tetap terbuka di mana saja. Alhamdulillah. Pak Kiai Abdul Aziz, Ustaz, afwan, ini saya melihat ini ibu-ibu, bapak-bapak kayaknya khusyuk dengan ceramah saya ini. Ini kelihatannya semuanya ahli surga. Kelihatannya. Tetap bilang amin. Amin juga. Kelihatannya ahli surga. Amin. Tanya Pak Agus Dermawan, Pak Kiai, kok bisa bilang saya ahli surga? Kami ahli surga, al-mukhlisin. Iya. Ada, saya lihat, saya bisa baca hati orang. Saya bisa baca hati orang. Kelihatannya ahli sorga ini punya ciri. Pertama, wajhun malih. Ahli sorga itu yang pertama, wajahnya bersinar berseri-seri. Saya lihat wajahnya bersinar semua. Tuh. Karena ada lampu lagi bilang, wah, karena hatinya bersinar juga. Alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadnal kafi Wajadnal kafi. Semuanya yuk. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadnal kafi Wajadnal kafi Likulli kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Cantik Pak, cakep di hati. Tapi gak bisa dibohongin, cakep di hati akan tampak outer beauty, keluar di wajahnya bersinar. Itu ahli surga. Ini jamaah Masjid Al-Mukhlisin, itu ahli surga. Namanya ikhlas di hati.
Enggak salah namanya Masjid Al-Mukhlisin, mukhlis, ikhlas. Kok diam aja? Amin. Yang kedua, ahli surga walisanul fasih, lidahnya fasih. Saya lihat salawatnya fasih semua. Assalamualaikum Zainal. Lu udah gatel lu tangan lu. Ini gue diundang ceramah apa diundang main hadroh nih gue? Coba saya mau tes nih. Nih ibu-ibu nih kelihatan, bapak-bapak kelihatannya lisannya fasih nih. Ahli surga lidahnya fasih. Enggak boleh dengar selawat dikit nyambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asqal. Lisan fasih, tapi bukan hanya fasih bahasa Arab atau bisa hanya baca Quran saja atau bukan sholawat. Maaf, bukan itu saja. Yang dimaksud lidahnya fasih, para pemirsa, adalah apa? Kalau ngomong nih mulut nggak pernah nyakitin hati tetangganya. Nih mulut kalau ngomong nggak pernah nyakitin. Dengerin kalau ngomong nih, dengerin. Ada nggak teman kita yang kalau ngomong sedikit sepatah tapi bikin nyelekit sakit hati kita? Ada nggak? Yang mana orangnya? Kagak datang. Lo suuzon lo ya sama temen lo. Makanya ingat, wakat yurja lijat isyafi burun wala buruli majruh lisan. Dengerin. Kalau di pedang, pedang melukai tubuh ada harapan sembuh. Betul nggak? Tapi lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari? Hati-hati. Kalau dulu ada istilah salamatul insan fi hifdzil lisan, selamat manusia tergantung dalam hal pemeliharaan lidah. Dulu lidahmu harimaumu, betul nggak? Lidahmu harimaumu, sekarang jarimu. Kalau kata Ustadz Abdul Aziz bilang, setan gepeng. Tuh, jarimu harimaumu, fitnah melalui, maaf ya, kadang-kadang saudara diposting apapun, berita-berita hoax, berita macam-macam, itu fitnah bertebaran di mana-mana. Ini gejala doomsday, the end of world. Gejala kiamat sugro udah mulai kelihatan tuh, gempa bumi. Kiamat sugro, gempa bumi, bener gak? Tanah longsor, kebanjiran, gunung Merapi, semburan lumpur yang mendidih. Bahkan maaf, Allah patahkan lempengan bumi, terjadi tsunami di mana-mana. Tapi saya yakin Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Karena ini semua ciri-ciri ahli surga, lisan fasih. Yang ketiga, ahli surga itu qalbun taqi, hatinya takwa. Amin. Hatinya takwa. Amin. Ittaqillah haitsu ma kunta, di mana saja kita bertakwa, di mana saja kita berada, kita bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, kemudian baru yang keempat, ahli surga wayadun sahi, wayadun sahi, tangannya dermawan. Apalagi panitia nih Ustadz Ki Abdul Aziz pas banget nih, tangannya dermawan, diundang Agus Dermawan. Alhamdulillah. Banyak burung terbang di awan. Bilang cakep ngapa lu? Banyak burung terbang di awan. Hinggap satu di pohon mangga. Enak ceramahnya Agus Dermawan. Insya Allah semuanya ahli surga. Jadi maksud saya, orang-orang yang ahli ibadah, orang ahli surga tadi, yadun sahi, tangannya dermawan. Makanya orang-orang yang gemar bersodakoh itu, dengerin nih, taziduhum fi amwalihim. Saya yakin nih, acara kayak begini nih, ini kita kompak rame-rame, nggak mungkin satu orang, betul nggak kira-kira? Kita gotong royong, kita rame-rame ngapain? Menuju surganya Allah. Kalau orang yang gemar bersodakoh buat masjid, percaya sama saya. Ini kata Nabi, taziduhum fi amwalihim. Harta kekayaan mereka akan bertambah terus. Amin dong. Yang kedua, dawaun lil marid, obat buat orang yang sakit. Apalagi Covid kayak begini nih, gemar sedekah terus, percaya insya Allah akan segera dan cepat berlalu. Bahwa kita semua setelah kita berhijrah ke tempat yang baik, saya yakin yang baik kapanpun di mana saja, percaya akan tetap berada kebahagiaan
yang disebut dengan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu. Insya Allah di tahun yang baru ini 1442 Hijriah, Allah akan cepat dan diperbaiki semua. Dan itu tergantung kepada manusianya. Man proposes, God disposes. Bahwa manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Insya Allah, alhamdulillah. Kalau tadi saya melihat bahwa Ustadz Abdul Aziz mengatakan, ingat bahwa semua udara yang Allah berikan kepada kita nggak pernah beli. Betul nggak kira-kira? Habis bangun tidur, ya, kemudian kita tidur lagi tuh sampai gini hari. Oksigen Allah nggak pernah beli. Beda kalau kita berada di rumah sakit, oksigen itu beli. Ada nasogestic tube yang ada di hidungnya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak datang ke rumah sakit, ibu lihat, ibu observasi atau survei ke sebelah sana, di ruang ICU, intensive care unit, waduh, itu serba beli. Ternyata health is better than wealth. Bahwa sehat itu lebih mahal, merinding Kiai. Sehat lebih mahal daripada kekayaan. Kalau orang Arab bilang mengatakan, orang Saudi mengatakan, as-seha aghla minad dunya wa ma fiha. Sehat lebih mahal dari dunia dan seisi dunia. Betul enggak kira-kira? Makanya kita harus bertafakur tahun baru ini nih, 10 Muharram, maaf, jempol, perbanyak bersedekah. Nanti santunan anak yatim luar biasa, al-mukhlisin, semua orang jamanya ikhlas semua, alhamdulillah. Coba kalau kita lihat di rumah sakit nasogestic tube hidungnya nih, alat bantu makan yang dialirkan melalui pipa selang masuk ke hidung, makan nggak pakai mulut, pakai hidung, pakai pipa selang, berupa cairan masuk ke lambung. Pak, ngapa diem-diem baik? Kemudian ada endotracheal tube, alat bantu nafas yang dipompa dari mesin segede jempol, dia punya selangnya. Kalau udah kayak begitu gimana Ki? Coba alat bantu nafas. Di tangannya ada selang segede kelingking masuk ke tangannya, IV line. Langsung ke pembuluh darah. Di dadanya dibor. Dibor dadanya, masuk selang lagi segede kelingking, central vena pressure, infus ke pusat jantung. Sakitnya Masya Allah, ternyata dikontrol sama elektrokardiografi. Elektrokardiografi. Sakitnya mau tahu nggak? Myocardium infarct, sel otot jantungnya rusak. Kalau udah gitu gimana? Ayo, mau tobat? Odem parunya kerendam air, membengkak dia punya badan. Renal failure, gagal ginjal, hemodialisa, cuci darah. Bayangin 1 minggu 2 kali cuci darah, biayanya gede. Bahkan biayanya sampai 250 juta sehari dengan biaya komplikasi penyakit dan VVIP tempatnya. Dokter dari luar negeri mana aja, maaf, nggak mempan, nggak sanggup, nggak mampu. Sekarang kita sehat semua, alhamdulillah. Jantung kita sehat, alhamdulillah. Padahal Masya Allah, hidup yang paling jempol adalah hari ini. Sebagai anak-anak pengajian, sebagai orang-orang pengajian, hidup yang paling jempol adalah hidup yang membawa keberkahan. Amin dong. Hidup yang berkah itu apa? Pak Agus Dermawan, saya mau tanya, hidup yang berkah itu apa? Kalau kita ngaji sama Kiai Abdul Aziz atau Ustadz Kiai yang lainnya, hidup yang berkah itu adalah ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan itu berkah. Ayo dengerin nih. Tambahnya kebaikan itu berkah. Buat apa gaji sebulan 5 juta kagak berkah, ngapain? Betul nggak? Lebih baik gaji 100 juta tapi berkah sebulan 5. Amin ngapa? Biarin makan pakai sambal goreng, nggak apa-apa. Yang penting lalapnya ayam goreng. Seneng banget, alhamdulillah. Iya, orang-orang banyak, duitnya banyak, triliunan, berlimpah ruah, makan cuma pakai sayur ketimun doangan. Coba nggak pakai ayam, nggak pakai macam-macam. Nasi putih sedikit ditimbang, itu pun ditimbang Pak. Ditimbang Pak tuh nasinya. Kemudian pas ditimbang, pakai lauknya nggak ada, cuman sayur bening, sayur ketimun.
cuci mulutnya cepotong apel malang, duitnya triliunan. Makannya di Jerman, makan sayur ketimun. Tiba makan ketimun di Jerman. Kita alhamdulillah ya Allah, makan pakai ikan peda, ayo ya, pakai jengkol, pakai ayam, nambah. Alhamdulillah. Wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Seneng. Makanya kalau kita ngaji nih, maaf. Kalau kita ngaji nih di pengajian, baca tuh sejarah Nabi. Kebet itu beberapa kitab-kitab yang ada. Diterangin tuh kalau kita ngaji sama kiai ulama kita. Idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau orang ngaji aja tuh kalau dengerin nih. Sebelumnya ada kata julusuka sa'atan bu pak fi majlisil ilmi la tamasuk qalaman wala taktubu harfan khairul laka min iski alfi raqabatin. Dudukmu sesaat, merinding saya nih. Duduknya sebentar nih sesaat, duduk sebentar nih sekarang nih. La taktubu harfan, julusuka sa'atan wala taktubu harfan. Duduk sebentar enggak pakai nyentuh. Wala taktubu harfan, enggak pakai nulis huruf pun. Tuh ya, lata masuk kolaman, enggak pakai nyentuh pulpen, duduk sebentar. Wala taktubu harfan, enggak pakai nulis sehuruf pun. Khairul laka min iski alfi raqabatin. Itu masih lebih baik daripada membebaskan budak 1000 budak. Padahal kata Nabi, 1 budak dibebaskan, Allah haramkan jasadnya masuk ke api neraka. Amin. Apalagi 1000 budak. Bayangin coba lihat. Ini tiba ngaji kayak begini. Maka Nabi menjelaskan lagi, idza marartum biryadil jannah farta'u. Idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kamu melintasi taman surga, hendaknya kamu mampir. Begitu kata Rasulullah baginda Muhammad. Kalau kamu melintasi taman surga, kamu mampir. Ternyata sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud taman surga wahai Rasulullah? Ternyata taman surga itu adalah kalau kamu lewat, kamu mampir, ada taman surga. Maksudnya apa? Ternyata Masya Allah, wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud taman surga? Hilaqo zikri kata Nabi. Ada satu halakoh, nih kayak begini nih, dengerin. Ada satu halakoh kayak begini nih, kumpul sekelompok orang sedang ngaji halakoh. Itu adalah taman surga. Alhamdulillah. Selanjutnya Nabi mengatakan, innallaha ta'ala sayyarati minal malaikah. Sesungguhnya Allah mengirim pengelana, pengontrol, supervisor berupa malaikat-malaikatnya. Amin dong. Ngapain tuh malaikat-malaikat dikirim sama Allah? Ternyata malaikat itu nih yatlubuna hilaqo dzikri. Dia mencari orang yang sedang berzikir, yang berdoa macam kita. Alhamdulillah. Ternyata faida atau alaihim hafubihim. Apabila malaikat ketemu sama kelompok kayak begini nih, maka mereka turun, ikut juga berkumpul bersama kita. Itu yang namanya taman surga. Ada malaikat-malaikat Allah yang penuh keberkahan. Alhamdulillah. Makanya suasana hari ini, ayo kita rubah. Kita sikap mental kita rubah. Tadinya nggak ngaji, jadi ngaji. Betul nggak kira-kira? Tadinya kita nggak mau sholat, maaf nih. Jadi sholat berjamaah, kumpul rame-rame, ibadah di Masjid Al-Mukhlisin. Ini kadang-kadang Isra Mi'raj jalan terus, Maulid diperingatkan terus, Muharram kayak begini dirayakan terus, alhamdulillah kan? Tapi tetap aja subuh kesiangan terus, Zuhur kesibukan, Asar serba tanggung, Maghrib kecapean, Isya bagus pada ngaku semuanya loh, ketiduran lagi loh. Alhamdulillah jamaah di sini Al-Mukhlisin kagak kayak begitu. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga yang sebenarnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ini nih malam ini akan dimasukin ke YouTube malam ini nih. Ah itu dia timnya tuh. Nah ini dia timnya nih. Oke. Hanya itu saja. Sudah belum? Sudah ya? Oke. Nanti pulang ke rumah silahkan diambil kemudian di follow KH Agus Dermawan. Hari ini
Demikian ceramah saya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja. Sebab kalau lama-lama juga ini besok pada sekolah besok ya. Ya. Kalau mau libur mulu udah di rumah, udah stay at home, study at home, ya, work from home, libur mulu semua dah. Gara-gara corona ada. Maksud saya sekolah tidak mesti di sekolahan, di rumah juga sekolah. Oh besok libur, oke, walaupun libur tetap sekolah belajar, ya. Mengaji bersama Pak Kiai Abdul Aziz Fathullah. Lebih kurang saya mohon maaf, kita baca Fatihah. Ayo baca Fatihah. Semua berkah dunia akhirat dan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur, akhir hayat kita endingnya husnul khatimah. Ayo Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizab dunya wa azabil akhirah. Allahumma habib ilana iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilana kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min rasyidin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala karban illa kasafta wala dainan illa qadaita wala aduwan illa kafaita wala fasadan illa aslahta wala maridun illa afaita wala khalatan illa sadattaha. Allahumma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.